Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak Widodo dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pada materi minggu ini kita akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti penting undang-undang bagi negara Indonesia antara lain ada sekitar 10 poin. Poin pertama yaitu mengatur norma-norma di Indonesia. Maksudnya norma-norma itu ya aturan-aturan di Indonesia, khususnya norma hukum atau aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia agar menjadi negara yang lebih kuat. Maksudnya kuat itu bisa lebih kuat dalam bidang militer, ekonomi, dan sebagainya agar negara kita menjadi negara yang lebih maju ke depannya dan kuat dalam bidang tidak mudah untuk dijajah atau diganggu oleh pihak lain. Yang poin ketiga yaitu tentang mengatur proses perintah hukum di Indonesia. Yaitu undang-undang itu yang poin ketiga maksudnya ini untuk mengatur perintah hukum di Indonesia. Hukum-hukum ini diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Yang keempat, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Jadi undang-undang itu juga gunanya untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera dengan peraturan-peraturan yang ada di undang-undang ini. Yang lima adalah menjadikan Indonesia negara yang harmonis dan berbangsa dan negara. Yang kelima ini maksudnya adalah agar Indonesia ini negaranya tentram, aman, dan damai dengan norma-norma tersebut. Karena jika tidak ada norma atau peraturan, Indonesia akan menjadi negara yang tidak aman, banyak pencurian, dan sebagainya. Maka diadakan atau dibuatlah undang-undang untuk mengaturnya. Nomor 6, melindungi segenap warga Indonesia. Jadi undang-undang pun juga intinya untuk melindungi segenap warga Indonesia, apapun suku, agama, dan rasnya. Jadi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali dilindungi oleh undang-undang. 7, menjadi landasan guna mengatur keseluruhan warga Indonesia. Jadi undang-undang itu menjadi landasan atau dasar utama untuk negara kita Indonesia. Yang kelima adalah terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. Jadi setiap warga negara mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan melalui suku, agama, atau rasnya. Mereka diikat dengan undang-undang, jadi mereka sama saja jika sudah mengikuti peraturan undang-undang, tidak pandang kaya maupun miskin, maupun sukunya apapun. Yang ke-9 adalah menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi undang-undang pun untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Contohnya itu seperti antara provinsi yang satu dengan yang lain itu menggunakan undang-undang yang sama sehingga tidak ada saling ketimpangan atau perbedaan jika menganut atau mengikuti jalur hukumnya, seperti contohnya ikut norma hukumnya sama, pemerintahnya tetap terpusat oleh satu bagian yaitu di ibu kota Jakarta. 10, menjadi acuan atau pedoman dalam pembuatan UU yang terdapat di bawah undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu menjadi pusat utama pembuatan atau undang-undang. Undang-undang biasanya itu mengikuti dasarnya dari undang-undang dasar. Jadi UU itu adalah undang-undang, sedangkan UUD itu undang-undang dasar. Jadi UU itu membuat UU itu harus mengikuti landasan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya adalah norma atau aturan atau undang-undang dasar bagi bangsa Indonesia itu sangatlah penting untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia dari segi apapun agar dari segi contohnya segi hukum maupun yang lain untuk warga Indonesia lebih hidup bisa harmonis, tidak ada saling ketimpangan satu antara lain, tidak ada saling membedakan satu dengan yang lain. Mereka terikat sama saja di mata hukum atau undang-undang dasar. Jadi begitu sedikit kurangnya mohon maaf. Jadi ini materi yang Bapak bisa sampaikan pada minggu ini. Jadi tugas seperti biasa, tolong catat apa yang sudah Bapak jelaskan di bukunya dan dikirim beserta nama dan kelasnya. Untuk absensi ya seperti biasa komen di bawah kolom komentar. Jadi Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.